Saudara-saudara sekalian, ketika kita memperkenalkan teknologi virtual reality dan augmented reality, banyak pertanyaan dari audiens, yaitu di industri manakah yang paling banyak menerapkan AR dan VR, terutama di negara-negara maju yang telah tumbuh teknologinya dengan cukup pesat. Kalau kita lihat dari berbagai riset terdahulu, terlihat bahwa sebenarnya kalau bicara virtual reality tidak hanya kita bicara vertical industry, tetapi pemanfaatannya itu sudah cross border, cross location, cross functional, cross brand, and cross vertical industry. Tapi paling tidak kalau diminta untuk memberikan contoh, kita bisa lihat bahwa yang paling banyak adalah di 8 hal ini. Yang pertama terkait dengan industri arsitektur, ya karena kita jelas orang ketika ingin membangun sebuah gedung, rumah, jembatan, ataupun arsitektur artefak lainnya, pasti membutuhkan model 3 dimensi. Ya, bahkan sebelum membangun dari fisiknya itu sendiri. Dengan menggunakan VR dan AR tentu saja akan membuat proses tersebut menjadi lebih menarik. Kedua, dalam hal aviation and shipping industry. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan simulasi untuk kegiatan-kegiatan seperti pengembangan galang kapal gitu ya, atau simulasi menerbangkan pesawat ya, atau mereka bisa membuat suatu desain dari pelabuhan begitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dalam teknologi medicine and healthcare gitu ya. Karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal berhubungan dengan terapi ya, orang yang dia harus diterapi secara kesehatan yang biasanya harus datang ke suatu lokasi tertentu di rumah sakit setiap hari, sekarang bisa dilakukan dari rumah dengan bantuan VR maupun AR. Kemudian dalam hal terapi addiction tertentu ya, di mana orang ketagihan karena satu dan lain hal ya, mereka bisa dihadirkan berada di dalam tempat-tempat tertentu. Misalnya orang yang takut ketinggian diterapi agar tidak takut ketinggian lagi. Orang yang biasanya takut berada dalam keramaian dengan terapi berbasis VR akan dibiasakan nyaman dalam kondisi keramaian. Marketing tentu saja dengan menghadirkan produk-produk atau layanan-layanan yang bisa dikustomisasi oleh pelanggannya menjadi lebih menarik. Production dan logistik tentu saja berkaitan dengan alur dari penyimpanan barang ya, terutama di gudang begitu ya. Kita bisa melihat kondisi situasi gudang secara virtual tanpa kita harus datang secara fisik melihat ke gudang tersebut. Customer service dengan menghadirkan orang-orang yang akan melayani Anda secara avatar misalnya. Sama kalau kita membutuhkan resepsionis, customer service, call center dalam berbagai kesempatan. Dan tentu saja last but not least adalah dalam bidang education atau training. Sekolah-sekolah, university sekarang sudah aktif menggunakan AR dan VR untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan forecast di tahun 2025 dikatakan bahwa industri yang paling besar terkait dengan AR adalah industri video games. Ya, itu yang paling besar ya, kurang lebih 216 juta pelanggan yang akan mulai pindah video games itu berbasis AR dan VR, tidak lagi seperti sekarang. Dengan total revenue diperkirakan sekitar 11 miliar dolar. Kemudian yang kedua dianggap akan besar adalah live event. Mereka yang sedang menyelenggarakan EO conference ya, kemudian menyelenggarakan meeting, discussion, summit, itu akan mulai menggunakan VR ya, sehingga mengurangi biaya keluar negeri, akomodasi, transportasi, dan juga aman terutama dalam situasi seperti pandemi. Video entertainment akan menempati nomor ketiga karena orang-orang tergila-gila nonton video, film, movie gitu ya. Kemudian berikutnya adalah industri retail ya, dan lain sebagainya. Jadi memang besar sekali manfaat dari AR dan VR di dalam industri vertikal.
Dan dari segi rankingnya yang dianggap paling potensi ya, menurut Brand Office 2017, nomor satu yang potensi paling besar adalah industri otomotif. Karena mobil sekarang semakin berkembang, mulai diperkenalkan mobil listrik, dan desainnya pun bisa mulai customize ya. Bayangkan kita punya personalized brand atau personalized design terhadap mobil-mobil kita, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi AR maupun VR. Yang kedua yang sangat menjanjikan berpotensi besar adalah untuk tourism. Ya, artinya kita bisa hadir dimanapun di seluruh dunia ini, bahkan kita bisa terbang ke planet tanpa kita harus berada di sana. Karena semua situs-situs menarik dunia akan dibuat digitalisasinya sehingga bisa kita nikmati dari rumah. Ya, kemudian yang ketiga bicara mengenai industri real estate, ya. Kemudian trade fairs dan event, expo, baru kemudian IT dan telecommunication sebelum media. Nah, alasan utama mereka yang tidak menerapkan AR atau enggan menerapkan AR maupun VR itu berkutat di antara pertama adalah perusahaannya dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang kedua, ketika mereka mengatakan atau menganggap biaya untuk mengimplementasikan teknologi AR dan VR terlalu mahal. Dan yang ketiga, mereka menganggap teknologi itu tidak berhubungan, tidak relevan dengan kebutuhan perusahaan. Itulah kurang lebih aplikasi AR dan VR dalam industri yang ada di dunia. Sekian dan terima kasih.